Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah kali ini kita akan belajar itu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Namun sebelum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita simak bersama-sama. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahasa Arab sebagai mukjizat, disampaikan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dan membacanya adalah ibadah. Lanjutkan. Sunnah. Sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi, sedangkan asyar adalah sesuatu yang disandarkan sahabat dan tabi'in. Baik, kita perhatikan bersama-sama di surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59. Selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 64. Di antaranya artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 64. Selanjutnya, kandungan surat An-Nisa surat keempat ayat ke-59 adalah menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita, serta menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Yang kedua, kandungan surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-64 menjelaskan kepada seluruh manusia apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Yang pertama, semangat mendalami Al-Quran dapat dilakukan dengan membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah, dan membaca buku tafsir. Yang kedua, semangat mendalami hadis dapat diwujudkan dengan membaca buku-buku yang berkenaan dengan hadis. Selanjutnya, ilmu tajwid, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mari kita simak penjelasannya.
Alif lam komariah. Pengertian alif lam komariah adalah hukum bacaan apabila ada al-ma'arif atau lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf komariah. Alif lam syamsiah. Pengertian alif lam syamsiah adalah hukum bacaan alif lam yang apabila bertemu salah satu huruf syamsiah. Hukum bacaannya disebut idgham syamsiah atau termasuk huruf lam syamsiah. A. Huruf alif lam syamsiah terdiri atas 14 huruf, yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sin, sa, so, do, to, zo, lam, nun. B. Huruf alif lam komariah terdiri atas 14 huruf, yaitu alif, ba, gha, ha, ja, qaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contoh al-syamsiyah. Karena al tidak dibaca jelas, huruf al-tarif harus dihilangkan dan langsung masuk menuju ke huruf setelahnya, yaitu ra. Dibaca ar-rasula. Contoh al-qamariyah harus dibaca jelas dan terang. Alif lam yang dirangkaikan dengan salah satu huruf qamariyah, maka alif lam harus dibaca jelas. Adapun huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Contohnya sebagai berikut. Al-kitab. Nah, itulah materi tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nantikan materi kelanjutannya ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.